الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد Alhamdulillah Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian tathqif yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, berbahagia nggak? Bahagia. Kali ada yang nggak bahagia. Kita akan, kalau kemarin kita sampai di mana? Sampai di Mangunjaya. Sampai di Siti Hajar. Ya, tapi insya Allah malam ini kita nggak melanjutkan itu dulu ya. Kita selingi dengan materi, insya Allah kita akan membahas tentang jihad di Gaza. Dan alhamdulillah pada hari ini telah tercapai kesepakatan gencatan senjata. Ini saya mau random saja ini. Saya juga mau mulai dari mana ke ini. Mungkin istilah yang sering kalian dengar adalah apa? Gencatan senjata. Gencatan apa gencetan? Gencatan. Kalau gencat apa dari mana sih gencat itu? Apa dari akar katanya apa coba gencat? Menggencat. Emang ada menggencat? Pernah dengar belum? Enggak, cari. Kalau gencet tahu kan? Gencatan senjata. Ya. Ini satu hal yang harus dipahami istilah ini, karena banyak orang yang tidak paham apa maksud dan bedanya gencatan senjata. Kita tulis saja lah, ya. Nah, ini kan kebetulan bawa buku. Ini edisi khusus. Boleh dibilang bentuk perdamaian, antar negara gitu. Antar negara yang perang. Bisa ada beberapa. Satu misalnya dalam Islam yang disebut dengan hudnah. Hudnah sama aja. Ada sulh. Nah, tatbi'. Tatbi' hudnah artinya dalam fikih nanti kita akan mempelajari itu. Jauh amat ini. Jauh amat? Yang penting ini kelihatan. Hudnah as-sulh sama-sama artinya perjanjian damai. Sementara. Jadi baik hudnah maupun as-sulh ini sifatnya sementara. Nah, kalau ini permanen. At-tatbi. Istilah tatbi ini tidak ada dalam, atau belum dikenal dalam fikih klasik. Artinya normalisasi. Normalisasi artinya tidak ada lagi perang. Perjanjian permanen. Kalau pernah mendengar berita-berita at-tatbi' ma' Israel atau
normalisasi dengan Israel. Itu maksudnya artinya perjanjian permanen menghentikan segala bentuk permusuhan dan mengakui kalau sudah tatbiq atau normalisasi normal, tidak ada lagi perang, mengakui kedaulatan negara Israel. Dan itu jelas diharamkan baik secara logika maupun agama. Secara logika, bagaimana perampok bisa diakui sebagai pemilik sah? Bisa kalau pemilik sahnya lemah. Nah, orang lemah ya apa mau ngomong apa sama orang lemah? Tapi apakah Islam mengajarkan lemah? Apa prinsip ajaran Islam? Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang meningginya. Wa antumul a'launa in kuntum. Apa ini? Jadi Islam yang kalianlah yang paling tinggi. Jadi Islam tidak mengajarkan untuk lemah, untuk inferior. Nah, kalau misalnya lemah sementara mungkin, maka dari itulah kita mungkin membuat perjanjian al-hudnah itu atau as-sulh. Cuma yang lebih tepat al-hudnah. Al-hudnah artinya perjanjian damai sementara. Itu yang disebut dengan gencatan senjata itu tadi. Jadi perjanjian-perjanjian yang terjadi antara kaum muslimin atau ini kalau kita bicara konteks mana nih? Konteks Palestina. Ya, selama ini perjanjian-perjanjian yang terjadi itu dalam konteks itu berarti dia adalah al-hudnah atau gencatan senjata sementara. Ini namanya gencatan senjata sementara. Artinya perangnya itu sebenarnya belum selesai. Terus mau diteruskan? Ya terus. Sampai kapan? Sampai yang berhak mau mengambil haknya. Dan yang tidak berhak ngambil apa? Yang nggak berhak nggak ngambil apa-apa. Orang dia nggak berhak, apa yang mau diambil? Masa mau ngambil yang bukan haknya? Itu secara logika. Apalagi secara syar'i. Nah, makanya hubungan perjanjian dengan Israel, perang antara Palestina Israel itu dia merupakan sesuatu yang qadiyah, permasalahan internasional dan juga permasalahan agama yang memang telah Allah takdirkan. Memang telah Allah takdirkan sebagai, dan itu ada nubuwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu akan terus terjadi. Ya, bahkan nanti sampai akhirnya kita menang melawan Yahudi sampai bisa mengalahkan Yahudi sampai batu dan pohon pun bicara. Oh, hebat, kaum muslimin menang nanti menang. Iya, pasti menang. Mau kita berjuang atau tidak, Islam tetap akan menang. Nah, persoalan sekarang ini adalah bagaimana peran kita. Maka dari itulah dalam permasalahan atau dalam hubungan konflik Israel Palestina ini, hal yang harus dipahami oleh kaum muslimin bahwa ini adalah permasalahan umat Islam. Ada dua hal cara memandang permasalahan. Pertama, cara memandang secara syar'i, dan itu khusus untuk kita orang Islam yang punya pedoman syariat. Yang kedua, cara memandang strategis atau cara memandang secara umum. Secara memandang bukan secara syar'i tetapi lebih mengedepankan pendekatan nasional misalnya, atau pendekatan internasional, memakai hukum-hukum manusia, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun, tidak hanya orang Islam saja memandang konflik Israel Palestina ini. Nah, semua generasi kaum muslimin harus menguasai ilmunya, meski pedoman kita tetaplah syariat, tetapi ilmu-ilmu atau
cara pandang, paradigma nasional, paradigma hukum internasional itu tetap harus dikuasai oleh para generasi kaum muslimin supaya kita tahu kita bicara dengan siapa. Kan kita tidak mungkin bicara dalam diplomasi, kita tidak mungkin bicara hukum syariat kepada Pak Donald Bebek. Pak Donald Trump. Oh, kita nggak bisa gini Pak Donald. Ini menurut Al-Quran ayat sekian. Mana dia peduli dengan Al-Quran? Nah, sama dia bicaranya ya harus dengan apa yang dia mau terima. Itulah yang dinamakan diplomasi. Nah, diplomasi ini dia punya sebuah seni. Dia perang sebenarnya, tapi perang di atas meja perundingan. Seperti yang dilakukan oleh para pimpinan Palestina dan Israel saat ini. Nonton berita nggak? Belum pada nonton ya? Gimana cara supaya kalian bisa nonton ya? Minta HP, HP-nya kasih. Yang ada kalian bukan nonton itu, tapi main apa? Mobile Legend. Jadi serba salah juga. Atau kalau mau ada tuh nonton bareng. Nah, bisa tuh. Nonton bareng jam berapa misalnya. Untuk nonton apa? Dipilihkan oleh nanti wali asrama. Ada nggak wali asrama? Pembina asrama ada. Itu dipilihkan pakai TV. Ada TV kan? Ada nih TV nih. Nganggur kayaknya nih. Ya, benar nggak? Ini buat apa TV? Buat apa, Pak? Ada fungsinya. Hah? Enggak TV ini. Oh, tapi dia bisa dia nih. Bisa maksudnya bisa nyambung TV. Bisa. Boleh pinjam ke asrama. Buat nonton apa tayangan yang harus kita ketahui. Harus tahu. Dan zaman sekarang ya harus tahu. Sebab kalau nggak tahu, nanti kalian jadi tetangga sebelah itu ngaco, ngawur, akhirnya sesat dan menyesatkan orang. Masa hal-hal yang begini aja dia nggak tahu. Nah, jadi diplomasi yang terjadi di meja perundingan, dan itu juga yang terjadi pada sejarah perjuangan bangsa-bangsa secara umum, termasuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Belajar nggak sejarah? Ada dulu namanya perjanjian pada Indonesia merdeka tahun 1945, tiba-tiba Belanda datang lagi menyerang bangsa Indonesia yang disebut dengan agresi militer Belanda pertama tahun 1947. Menyerang, akhirnya berhasil menguasai Jakarta. Lalu kemudian ada perjanjian. Yang pertama namanya perjanjian Linggarjati. Kenapa disebut perjanjian Linggarjati? Karena dilaksanakan di Linggarjati. Di mana Linggarjati? Linggarjati di mana? Enggak, Linggarjati di Cirebon. Lalu, Oh, Kuningan. Udah pindah. Linggarjati Kuningan apa Cirebon? Kuningan. Anda tahu tempatnya? Oh, dia orang Kuningan. Kita ikut aja lah. Ada anak sana. Lalu ada lagi, kemudian disusul dengan perjanjian Rumroyen, lalu perjanjian Renville, terakhir perjanjian Meja Bundar. Itulah diplomasi. Sampai akhirnya kemudian Indonesia diakui merdeka dalam perjanjian Meja Bundar. Meja Bundar itu di mana? Kenapa Meja Bundar? Ya karena mejanya memang bundar. Di mana? Di Den Haag. Den Haag itu di mana? Belanda. Belajar sejarah nggak? Belajar kan? Kadang ada sekarang sekolah-sekolah yang nggak belajar sejarah itu lagi. Nggak tahu masih ada apa tidak pelajaran. Kalau nggak ada ya baca sendiri. Yang jelas pelajaran itu harus ada supaya namanya kita nih tasqif, kelas tasqif, penambahan wawasan yang begitu-begitu semua harus kita kuasai. Nah, jadi itulah yang terjadi barusan, dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kemenangan diplomasi ya kepada kaum muslimin, wabil khusus yang ada di Gaza sana, dengan diakhirinya atau dicapainya gencatan senjata. Jadi sifatnya ini hanyalah
gencatan senjata. Gencatan senjatanya artinya apa? Penghentian sementara peperangan. Apakah ini berarti mengakui Israel? Belum, tidak ada itu, tidak ada klausul itu. Dari mana saya harus memulai ini? Tapi ya random saja lah. Jadi sekarang kita baru berhenti perang sementara dengan Israel. Apakah akan meletus lagi suatu saat? Mungkin. Nah, tapi sebelum terjadi, paling tidak keadaan, memperbaiki keadaan saudara-saudara yang ada di Gaza sana terutama, sampai mereka bisa kembali membangun tempat mereka yang dihancurkan oleh Zionis Israel, yang mana peperangan ini menjadi peperangan yang tidak adil. Tidak adil kenapa? Sebenarnya tidak ada istilah perangan adil tidak adil, yang mana menang atau kalah gitu. Tidak penting adil tidak adilnya, tapi yang penting adalah yang disasar. Jadi kalau mau perang adalah sama-sama orang yang bersenjata. Jangan menargetkan rakyat sipil. Itu dalam logika hukum manapun, termasuk hukum internasional. Kita bicara kepada musuh dengan logika yang diterima musuh. Dalam hal ini hukum internasional itu juga sudah pelanggaran. Maka Israel ini harus kita menyerang opini bahwa Israel salah. Kenapa salah? Karena memang dalam standar hukum manapun, aturan manapun, dia jelas salah. Dia melakukan yang disebut dengan genosida. Apa itu genosida? Artinya pembantaian rakyat sipil tanpa perlawanan. Itu namanya genosida. Orang punya senjata, rakyat sipil tidak punya senjata, dengan mudah dong dia bantai. Orang tidak punya senjata, itu namanya genosida. Tapi kalau yang dibantai itu orang yang bersenjata, misalnya Israel bisa membunuh milisi Hamas misalnya, itu genosida bukan? Bukan, itu perang. Dan itu istilahnya kalau perangnya antara itu pasukan pemerintah melawan para pemberontak yang ada di negerinya, maka itu sih dipersilakan saja karena mereka punya senjata sama senjata. Terlepas senjatanya imbang atau tidak soal. Yang penting yang dilawan adalah kelompok bersenjata. Maka itu tidak dilindungi. Makanya Hamas itu milisi Al-Qassam, Brigadir Izzuddin Al-Qassam, Jihad Islami dan lain sebagainya. Dalam kacamata hukum internasional, mereka adalah milisi bersenjata. Dan yang namanya orang bersenjata ya main kuat-kuatan. Yang berlaku adalah siapa kuat dia yang menang gitu. Dan dia tidak dilindungi dalam arti tidak dilindungi oleh PBB, tidak dilindungi oleh hukum internasional. Kalau misalnya mereka diserang, diserbu, ditangkap lalu dibunuh, tidak ada perlindungan buat mereka. Karena resiko orang perang. Itu logika yang berlaku dimanapun. Dan hatta dalam Islam pun iya seperti itu. Namanya kita perang ya dibunuh itu resiko. Jangan berani perang ya harus berani mati. Enggak, saya mau perang tapi jangan bunuh saya ya. Enggak begitu. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang tidak ikut perang, rakyat sipil? Nah, itu yang dilindungi oleh hukum internasional, dilindungi oleh PBB, pokoknya intinya dilindungi oleh hukum internasional. Dan itu yang dilanggar oleh Israel. Kenapa kalian menyerangnya rakyat sipil? Kan mereka tidak bersenjata. Kenapa mereka menyerang pengungsian yang kalian tahu tenda-tenda di situ? Sementara kalian juga tahu bahwa milisi-milisi yang menjadi lawan kalian, yang katanya ingin kalian target ini, itu kalian tahu tempatnya di mana? Ada di terowongan-terowongan bawah tanah. Ya di situ saja fokusnya. Jangan ke tempat-tempat rakyat sipil. Itu yang seharusnya. Nih kita melatih berlogika. Itu yang seharusnya mereka lakukan. Dan silahkan berperang sampai habis-habisan kalau lawannya adalah memang orang-orang yang ingin menantang perang. Begitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh Israel sekarang, karena mereka tidak berhasil atau ketakutan melawan milisi-milisi para mujahidin ini, akhirnya mereka menggunakan sifat jahat orang-orang Yahudi yang berkhianat, yang sombong dalam arti merasa orang semua bangsa ini boleh kita habisi karena semua adalah pelayan buat kita bangsa Yahudi. Itu kan bagian dari akidah Yahudi. Yang begini-begini nih di Hamas itu, di pengajian-pengajiannya Hamas ada yang dinamakan
materi khusus keyahudian. Mereka mengkaji Yahudi itu secara syariat, mempelajari juga kitab-kitab mereka, Talmud, Taurat, dan lain-lain. Dan juga psikologi mereka, baik itu yang diisyaratkan oleh Al-Quran maupun penelitian-penelitian mereka sendiri. Nah, maka mereka tahu betul, Hamas ini tahu betul bagaimana cara menghadapi Yahudi. Sehingga makanya luar biasa hasil diplomasi sekarang ini. Ya, ini kan kita ini kan banyak orang tuh nebak-nebak atau analisa-analisa. Ya, yang tidak tahu isi dalamnya sebenarnya bagaimana. Tapi bagaimana hebatnya Hamas berhasil menang dalam diplomasi ini. Tadinya Israel minta mereka menyerah lucuti senjata. Tapi akhirnya dalam perjanjian yang ditandatangani di Sharm el-Sheikh, Mesir kemarin, tidak ada klausul lucutan senjata. Israel bersedia mundur. Maka kalau dipikirkan, ini kok Israel kalah telak banget dalam diplomasi ini. Padahal mereka lagi kuat-kuatnya, misalnya semua tank sudah dikerahkan, semua senjata, dan mereka sudah memang ingin siap menghancurkan Gaza itu, dan mereka lakukan. Meski mereka belum berhasil menghancurkan pasukan yang berperang, dalam hal ini para mujahidin, sehingga mereka hanya menghancurkan sipil. Kenapa Israel bisa kalah begini? Mungkin ada satu mental Yahudi yang memang diisyaratkan dalam Al-Quran bahwa mereka itu adalah penakut. Maka dari itulah dalam 2 tempat dalam Al-Quran Allah menyebutkan apa? Wa qazafa fi qulubihimur ar-ru'b. Di mana? Ya, di surah apa ayat berapa? Pertama Al-Hasyr, kedua cari dong. Pemirsa juga cari dong, kali ada jawaban nih. Wa qazafa fi qulubihimur ru'b. Dalam Al-Hasyr, hatta yukhribu buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Apa ujungnya? Ujung Al-Quran itu paling penting. Inti perintah Allah itu ada di ujung ayat. Apa ujungnya? Fa'tabiru ya ulil absar. Allah wa qazafa fi qulubihimur ru'b. Allah timpakan ar-ru'b, ketakutan dalam hati mereka, sampai mereka hatta yukhribu buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin, sampai mereka menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri. Ini para Bani Nadir ini dengan tangan mereka dan tangan kaum mukminin. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang ulil absar, orang-orang yang punya basirah, orang-orang yang punya pandangan. Kalau sudah ngomong basirah, berarti ada nuansa agamanya, tidak sekedar ulil albab. Kalau ulil albab dia orang yang mau berpikir kritis. Tapi kalau ulil absar, dia selain albab, dia juga punya pandangan agama. Ilmu agamanya udah mateng, sehingga dia bisa mencocokkan segala kejadian dengan perintah-perintah syariat. Itu ulil absar. Makanya ulil absar itu sebenarnya mulia. Bukan orang bernama ulil absar yang sesat murtad itu. Ulil absar itu adalah orang-orang yang mempunyai pandangan yang luas secara rasio maupun secara agama. Maka ambil pelajaran dari situ semua. Fa'tabiru ya ulil absar. Itu artinya sifat bahwa Allah melemparkan ar-ru'b, ketakutan dalam diri orang-orang Yahudi itu bukan hanya pada waktu Bani Nadir itu saja. Sampai kiamat, selama-lamanya. Mereka akan pengecut terus. Tinggal bagaimana kalian bermain di situ. Nah, itu yang dipelajari dalam majelis-majelisnya Hamas itu. Ada materi khusus untuk itu. Namanya, kalau tidak salah sih namanya materi keyahudian. Saya sampai mendengar itu di dokumen mereka, dokumen Hamas ada pelajarannya. Ada pelajarannya khusus untuk materi itu. Dan di sebuah wawancara dengan, kalau tidak salah, saya lupa, yang jelas saya pernah dengar. Dan itu ada dalam dokumennya. Jadi Hamas itu mempelajari itu. Ingat, Yahudi itu mempelajari kita semua bangsa, terutama kaum muslimin, mereka pelajari. Maka ada orientalis, istilahnya orientalisme. Orientalisme itu adalah gerakan mempelajari ilmu-ilmu orang timur. Kata orient itu artinya timur dalam bahasa Latin. Orang timur itu maksudnya apa? Timur darinya Eropa.
Yang barat itu kan Eropa. Timur itu mana? Ya sebelah sananya itu timur. Arab itu timur. Apalagi kita ini Asia itu timur. Maksudnya agama orang-orang timur ini termasuk Islam itu kita pelajari. Maka disebut itu dinamakan orientalisme. Maksudnya mempelajari ilmunya orang-orang timur, budaya orang timur termasuk agamanya. Itu tadinya. Nanti insya Allah kita pelajaran tasqif kita akan sampai pada materi orientalisme. Tapi belum. Masih jauh. Kita kan baru sampai kemana kemarin? Baru sampai Siti Hajar kan? Baru sampai ke baru membangun Ka'bah. Belum. Masih jauh. Tapi ini akan kita pelajari apa itu orientalisme. Dan bagaimana sejarahnya. Nah, jadi mereka itu punya studi khusus. Di Amerika, di Israel. Kitab-kitab. Kita ini dipelajari. Mereka punya kitab-kitab semua. Kitab-kitab semua kitab hadis, bahkan mungkin yang kita belum terbit, kita belum baca, mereka udah baca. Jadi mereka belajar. Ingat nggak kemarin kita ceritakan siapa misionaris pertama di dunia, the first missionary in the world? Ah, ya masih ingat siapa? Hah? Raymond Lal. Nah, dia sampai hafal Quran. Begitu. Itu orang Nasrani. Yahudi lebih teliti lagi. Ya. Jadi antara kalau orang-orang Nasrani juga mempelajari itu, orientalisme itu juga ada di Nasrani dan ada juga di Yahudi. Dan Yahudi lebih intens. Jadi semua data-data kaum muslimin itu ada. Makanya mereka dalam kecanggihan teknologi, dunia-dunia yang bersifat database itu mereka paling kuat. Maka dari itu siapa yang menguasai database, basis-basis data, maka dia sudah menguasai setengah dari pertarungan. Itu pentingnya. Sementara kita orang-orang Islam kadang modal semangat doang. Kalau ngamuk nomor 1, tapi mikir susah. Nah ini kita ini yang belajar ini harus menjadi ulil absar itu tadi. Ngamuk boleh, tapi tetap terarah. Dan tidak bisa terarah kalau kalian tidak punya ilmunya. Maka itulah pentingnya pelajaran tasqif atau penambahan wawasan. Jadi kita tidak sekedar mempelajari kitab-kitab, hafal i'rab, hafal Quran, tidak, tetapi bagaimana aplikasinya itu. Itu yang dipelajari orang-orang pergerakan itu. Terutama mereka yang memang concernnya hidupnya memang melawan Yahudi. Seperti gerakan-gerakan yang ada di Palestina. Secara umum seperti itu. Kan gerakan ini tidak tumbuh atau tidak muncul 20-30 tahun kemarin. Tapi gerakan ini muncul sejak lama. Dari awal perang 1948 terjadi kekalahan pasukan Arab. Lalu orang-orang Palestina. Saya udah cerita belum? Kita kisah sejarah Palestina udah cerita belum di sini? Belum ya? Wah, berarti harus ngulang lagi tuh. Harus beberapa materi juga. Oke. Sementara random aja dulu. Jadi sejak peperangan dulu, mungkin kalian bertanya, kenapa Palestina bisa kalah? Ayo gitu, itu aja. Jadi gini, kita kalau mau belajar apapun, kita mau menguasai ilmu apapun, kita memulainya dengan pertanyaan kan? Pertanyaannya apa? Bisa apa? Bisa kenapa? Pokoknya nanya. Nah, sekarang kita mau mengetahui masalah Palestina ini. Apa yang mau kita bahas? Pertama, apa itu Palestina? Palestina itu begini. Oke, masalahnya apa? Masalahnya terjadi penjajahan Israel melawan orang Arab kalah. Nah, muncul kan pertanyaan, kenapa bisa kalah? Nah, itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita harus berusaha menjawabnya dengan cara belajar itu tadi. Nah, jadi, kumpulkan dulu semua pertanyaan-pertanyaan itu dalam otak, lalu kita berusaha memecahkannya satu persatu. Begitu cara belajar. Ya. Mana tadi? Jadi, sifat Yahudi adalah apa? Pengecut. Allah akan senantiasa menimpakan ar-ru'ab dalam hati mereka. Di surah mana lagi satunya tadi? Ar-ru'ab. Hah? Wa yakadzifuna fi qulubihim mikir dulu. Ya intinya sifat takut itu mereka tuh takut. Makanya wala yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin au min wara'i judur. Artinya apa? Ya kalau kita nggak bisa jadi ulil absar kalau nggak ngerti arti ayat Al-Quran.
Kan banyak yang sudah melewati tahapan hafalan kan? Hafalan itu sebenarnya dari kecil. Makanya umur 10 tahun udah harus hafal 30 juz. Seharusnya. Kayak itu orang-orang Al-Qassam yang jadi tentara-tentara itu, mereka udah rata-rata 10 tahun udah hafal Al-Quran. Lalu mereka masuk pada jenjang mentadaburi isi Al-Quran. Baru setelah itu mereka latihan senjata. Makanya mereka bisa sekuat itu sekarang nih. Karena hasil didikan generasi Al-Quran beneran, ya, bukan generasi Al-Quran slogan. Jadi mereka sifatnya itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mereka tidak akan menyerang kalian kecuali kalau dalam benteng yang kokoh. Nah, mereka nggak berani kan melawan Hamas, padahal Hamas memakai senjata biasa. Tidak ada pesawat tempur, tidak apa. Mereka beraninya apa? Kalau ada pesawat tempur, kalau ada tank. Di dalam tank mereka malah ditembakin. Akhirnya stres. Karena banyak stres inilah akhirnya pasukannya nuntut juga kepada panglima-panglimanya di sana. Panglima kalian enak-enak ada di kantor. Kami di sini di dalam tank ditembak-tembakin sama Hamas. Akhirnya tuntutan itu kan akhirnya buat ngeper setannya, punya ngeper. Menteri-menterinya ngeper juga. Wah, kalau kayak gini nih bahaya juga posisi kita nih. Nanti lama-lama kita bisa ditembak. Karena ada dulu Perdana Menteri Israel ditembak sama warganya. Kalian belum lahir kali waktu itu. Tahun berapa dibayar? Ya, Yitzhak Rabin ditembak tahun berapa dia? Nggak, pasti antum sudah ada. Saya sih masih SMP kalau nggak salah. Pas perjanjian Oslo itu kan tahun 93. Jadi dia ditembak oleh orang Israel gara-gara menandatangani perjanjian Oslo itu. Ntar ya kita cari di tahun berapa Yitzhak Rabin ditembak. Namanya Yitzhak Rabin. 95. Tahun 95. Iya. Gara-gara menandatangani perjanjian Oslo tahun 93. Maka tahun 95 seorang Yahudi garis kanan namanya Yigal Amir menembaknya menembak mati Yitzhak Rabin. Gara-gara ditembak sama Yahudi. Maka kita harapkan ada juga Yigal Amir baru yang akan menembak setan Yahu nanti ini. Siapa tahu tentaranya stres, marah dia kan, keluarganya dipermainkan saja oleh Netanyahu. Karena Netanyahu ini juga cukup lama juga berkuasa. Seingat saya, tahun 2005 Netanyahu ini sudah jadi menteri. Waktu perang Gaza pertama, Netanyahu ini udah jadi menteri. Nah sekarang kok umurnya panjang amat. Sampai sekarang masih hidup. Ya, bayangkan 2005 dia udah jadi menteri, berarti kan umurnya udah di atas 40-50. Jadi sekarang ini udah 20 tahun kan? Udah 70-an umurnya. Masih hidup aja. Ya semoga nanti dia ditembak lah. Amin. Tembak oleh orangnya sendiri. Seperti nasib si Yitzhak Rabin ini. Karena orang Islam pun ada juga yang ditembak begitu. Siapa? Anwar Sadat, Presiden Mesir. Tahun 1979. Dia ditembak mati oleh seorang tentara Islam yang tidak setuju dengan perjanjian Camp David. Nah, apa itu lagi perjanjian Camp David? Panjang sekali sejarah yang harus kalian hafal nanti. Nah, intinya ketidakpuasan di kalangan bawah itu kadang-kadang baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan Yahudi selalu ada. Di kalangan Islam korbannya adalah Anwar Sadat karena salah seorang tentara Mesir waktu itu tidak setuju. Saya lupa nama penembaknya itu. Al-Islam Bully, ada Al-Islam Bully-nya kalau tidak salah itu. Yang nembak Anwar Sadat, Presiden Mesir. Maka dia digantikan oleh Hosni Mubarak. Itu kalau nggak salah 80-81 apa gitu lupa saya. Nah lalu kemudian ketika terjadi perjanjian Oslo, si Yitzhak Rabin ini yang ditembak oleh orang Yahudi itu sendiri. Nah mungkin tekanan-tekanan ini akhirnya akan membuat pihak Netanyahu dan kawan-kawan ngeper. Ya sudahlah kita terima aja lah perjanjian. Karena di dalam negerinya mereka sendiri mereka juga dimaki-maki oleh warganya sendiri. Nah, jadi sebenarnya kita tuh bermain psikologis. Maka permainan atau perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang Palestina
Hamas dan lain sebagainya itu. Selain mereka berjuang dengan senjata, mereka juga punya tim-tim propaganda dan juga tim-tim diplomasi. Sehingga, nah, dalam peperangan, tim diplomasi tidak boleh ikut perang. Itu udah peraturan di mana-mana. Pimpinan-pimpinan tidak boleh ikut perang. Kalau dia mati gimana? Siapa yang mau berdiplomasi? Jadi masing-masing orang tuh ada perannya. Mungkin sekarang, terutama banyak orang-orang yang bodoh ini, para juhala yang, wah, itu pimpinan-pimpinan Hamas hidup enak di Qatar, pakai di hotel mewah segala macam. Memang harus begitu. Semua pimpinan harus begitu. Dan rakyat atau pasukan tidak boleh iri karena masing-masing sudah ada tugasnya. Dulu waktu Indonesia revolusi melawan Belanda, memangnya Bung Karno gerilya di hutan? Enggak. Memang dia sempat di penjara beberapa kali, tetapi dia tidak boleh gerilya di hutan. Dia tetap harus ada di istana, dia dijaga, dia makannya harus tetap dijaga, harus pakai mobil mewah. Namanya presiden ya kerjaannya berjuang lewat level politik. Nah, ini yang tidak dipahami oleh para juhala yang mengkritik pimpinan-pimpinan Hamas ataupun apapun lah namanya. Ini bukan cuma Hamas, semua entitas yang berjuang, kalau dia tidak ideal dia berada, kecuali kalau dia entitas baru seperti pemberontak kayak OPM, itu semuanya ada pada di hutan semua. Tapi secara umum para pejuang itu pasti ada dua, ada pejuang senjata, ada pejuang diplomasi. Kalau mereka tidak punya pejuang diplomasi kayak OPM, maka mereka akan dianggap sebagai KKP, kelompok kriminal bersenjata, tidak punya daya tawar di diplomasi. Akhirnya mereka mudah diberantas. Tapi kalau kayak GAM susah. Kenapa? Karena mereka punya diplomat yang tinggal di negara luar dan dilindungi negara luar, memanfaatkan hukum internasional di Belgia sana. Jadi itulah strategi perjuangan. Kita harus paham itu. Nah, Hamas itu dia harus punya, apalagi Hamas sebenarnya sudah tidak lagi di level milisi pemberontak atau pejuang kemerdekaan. Mereka sudah merupakan pimpinan negara. Sejak menang pemilu tahun 2006, levelnya itu sudah pimpinan negara, lalu kemudian terjadi konflik. Jadi konflik sebenarnya secara de facto konflik antar dua entitas, terlepas negara diakui atau tidak, tapi dua entitas negara berdaulat. Dalam hal ini Gaza dengan pihak Tel Aviv. Terlepas bahwa di internasional waktu itu pemerintahan Gaza Palestina belum diakui, sehingga dunia internasional kebanyakan masih menganggap konflik yang terjadi di Palestina adalah konflik dalam negeri Israel. Maka negara luar tidak boleh ikut campur. Seperti halnya di Indonesia ini ada GAM sama OPM kayak gitu. Jadi Hamas itu dianggapnya apa? Pemberontak separatis. Tahu apa pemberontak separatis? Yang ingin memisahkan diri, yang ingin merdeka, sehingga hukum urusan dalam negeri orang itu. Orang dalam negeri lain sebenarnya tidak boleh ikut campur secara hukum, kecuali secara politik. Secara umum, rata-rata pemberontakan yang terjadi itu ada campur tangan orang-orang luar negeri yang punya kepentingan. Siapapun, dan itu sesuatu yang lumrah. Ya. Makanya Islam, generasi-generasi kaum muslimin harus menguasai ilmu itu. Menguasai sejarah, tapi terarah dan terukur supaya tidak ngawur. Seperti para tetangga sebelah yang komentar-komentar ngawur. Kenapa ngawur? Karena tidak dasar pada data dan ilmu. Nah, apa yang mau saya sampaikan tadi ini? Jadi ini untuk menjawab kenapa kok pimpinan-pimpinan Hamas atau pimpinan manapun hidup mewah. Memang harus begitu. Ya. Bahkan dalam dahulu pun raja-raja itu tidak boleh ikut perang, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Saya pernah posting itu. Ini sayangnya saya belum siapkan tadi ini.
bahwa pimpinan tertinggi atau raja itu dimakruhkan untuk ikut perang. Makanya Rasulullah SAW pernah nggak ikut terlibat langsung dalam perang para khalifah? Tidak ada, karena memang secara strategi itu tidak boleh, bukan secara syariat, secara strategi, ya. Karena yang namanya pimpinan tertinggi itu harus berada di tempat yang aman, harus dilindungi. Berada dalam, kalau perang zaman dulu yang pakai pedang, pasukan bertemu di lapangan, lalu saling berperang. Jadi lebih bisa meminimalisir korban sipil. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa. Yang disasar kan langsung lewat pesawat tempur, lewat rudal langsung menyasar ke gedung-gedung tempat pimpinan. Mereka berusaha ingin membunuh pimpinan misalnya. Dan itu terjadi, ya. Ismail Haniyah berhasil dibunuh. Itu satu resiko perjuangan. Tidak harus untuk disesali, tapi itu adalah risiko perjuangan. Nah, kembali lagi tadi. Jadi, apa yang dilakukan Israel di Gaza dengan melakukan genosida itu tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Makanya banyak para aktivis-aktivis non-muslim di negara-negara Eropa dan Amerika malah yang membela. Mereka bukan membela Islam. Mereka membela rakyat tidak setuju dengan kegiatan genosida atau pembantaian rakyat sipil. Jadi mereka bukan membela Islam, bukan. Makanya kalau kita orang Islam sebatas membela rakyat Palestina saja yang dibantai, tidak ada bedanya sama mereka orang-orang kafir itu. Karena mereka juga membela. Lalu apa dong pembeda kita dengan mereka? Pembeda kita adalah kita membela mujahidnya. Kalau tidak membela mujahidnya ya sama dengan mereka. Jadi banyak orang bilang kita membela bersama dengan rakyat Palestina, rakyat Gaza, tapi kami tidak mau bersama Hamas. Ya berarti Anda sama dengan orang-orang kafir itu dalam artian apa bedanya? Tidak ada keistimewaan. Justru pembeda antara iman dan kufur adalah ketika kita memberikan wala kepada para mujahidnya. Nah, di situ. Itu yang akan membedakan antara kaum muslimin, orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir pun membela membela orang-orang tertindas dan mereka semua tidak suka dengan ketidakadilan. Mereka tidak suka dengan pembantaian. Lihat Global Sumut Freedom Flotilla kapal itu. Banyak orang-orang kafir kan? Banyak orang-orang non muslim. Orang-orang kafir datang dokter segala macam. Ya, sampai ada orang dari Inggris itu bersujud di depan tentara Mesir, tolong biarkan saya masuk ke Gaza. Saya pengen menolong orang-orang yang terluka. Dan itu malah tentara-tentara Mesir. Ya itulah. Orang kalau sudah kemunafikan menjadi tentara di negara-negara berhukum tauhid, ya itu susahnya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, artinya orang kafir itu punya pembelaan luar biasa. Bukan cuman orang sipil biasa. Setahun yang lalu ada seorang masih tentara Amerika Serikat yang rela membakar dirinya sampai mati di depan kedutaan besar Israel di New York sebagai bentuk pembelaan terhadap bangsa Palestina. Bayangkan, tentara Amerika yang juga pembantai, sama-sama pembantai, tapi dia tidak ridho juga melihat pembantaian, gitu loh. Jadi kalau untuk kepedulian kepada kemanusiaan, kadang-kadang orang Eropa, orang Amerika itu lebih berani. Di Inggris sana ada orang non-muslim masuk ke toko masuk ke mall lalu mengacak-acak barang produk Israel. Jangan beli ini. Ini produk Israel. Mereka adalah penjahat kemanusiaan. Itu orang kafir loh. Orang Islam mana ada yang berani begitu? Jadi banyak yang harus kita kadang-kadang itu Allah memberikan teguran lewat orang-orang itu kepada orang-orang yang beriman. Nah, jadi balik lagi kita. Jadi pembeda kita adalah pembelaan kita kepada jihad dan mujahidnya. Sementara orang-orang sesat, kaum munafik yang bertopeng sunnah ini mengatasnamakan diri manhaj salaf yang membenci jihad dan mujahidnya, lalu mengatakan jihad yang ada di Palestina sekarang tidak syar'i dengan alasan bid'ah yang mereka bikin sendiri. Ini adalah sebuah fenomena baru.
fenomena bid'ah baru, di mana orang-orang ini, dan mereka sebenarnya munafikun berjenggot, berjubah, yang mengatasnamakan sunnah, lalu kemudian menetapkan syarat jihad tuh harus begini, harus begini. Bagaimana? Lihatlah Gaza hancur itu gara-gara adanya kelompok-kelompok yang memancing Israel. Jadi dia pikir mungkin Israel itu akan baik-baik saja kalau tidak ada yang menyerang. Apa yang terjadi di Palestina itu kan jihad difa'i. Musuh telah menguasai satu wilayah kaum muslimin, maka fardu ain hukumnya bagi orang situ untuk berjihad dengan apapun yang mereka bisa. Fardu ain, sama seperti sholat. Dan itu adalah ijma ulama. Lalu mereka berusaha untuk, dan ini menjadi masif, ya. Makanya menjadi satu fenomena baru, penyesatan berpikir dari kalangan kelompok-kelompok ini bahwa tidak ada jihad yang syar'i. Hatta ketika Islam lawan kafir pun jadi tidak syar'i. Gimana tuh logikanya juga? Ya tidak masuk dalam logika kecuali logika iblisnya mereka. Semacam talbis iblis. Kalau istilah Ibnul Jauzi, ini adalah talbis iblis era baru. Dia memandangnya gini, kalau kekuatan tidak sepadan, kita tidak boleh jihad. Sebenarnya ada sisi betulnya, makanya namanya talbis itu tidak 100% salah. Yang namanya talbis itu akan memulai dari sesuatu yang benar, lalu kemudian dilebih-lebihkan, itu namanya talbis. Enggak murni 100% salah. Nah, talbisnya gini, kalau kita masih lemah, harusnya kita jangan melawan. Tapi ini kaidah yang udah gak benar juga. Sekarang siapa yang mengukur lemah atau tidak? Dan syariat membatasi lemah atau tidak itu dalam hal yang bagaimana? Logika, orang kalau dia benar-benar lemah, memang tidak akan melawan, tidak mungkin melawan. Tetapi bukan berarti tidak mempersiapkan diri untuk melawan. Maka apa yang dilakukan oleh para aktivis kemerdekaan di Palestina, terlepas dari aliran-aliran agamis seperti kelompok-kelompok Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir dan lain-lain, atau kelompok-kelompok nasionalis seperti PLO, Fatah dan lain-lain, yang jelas mereka adalah pejuang kemerdekaan negara mereka masing-masing. Itu semuanya memulai dengan persiapan-persiapan dalam perlawanan ini. Tidak ada yang ujuk-ujuk melawan begitu saja, tidak. Semuanya punya persiapan, istilahnya i'dad, semuanya punya. Dengan segala keterbatasan yang ada pada mereka. Maka kalau kita lihat tuh kehidupan para pejuang di Palestina. Kenapa? Kalau kita lihat kehidupan pejuang Palestina, itu betul-betul mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah. Habis waktu kita untuk menceritakan itu semua dan tidak sempat. Bahkan saya tidak sempat menceritakan apapun dalam waktu yang sangat singkat ini. Tapi intinya ada beberapa poin. Dan mungkin belum ada satu poin pun yang belum ditangkap ya. Apa yang bisa kalian tangkap dari paparan saya ini? Bagus. Gini. Al-Quran telah menceritakan sifat-sifat Yahudi. Maka wahai para penghafal Al-Quran, jangan ngapal saja, tapi tadabburi. Nanti akan ada beberapa kitab yang akan saya sodorkan tentang sifat-sifat yang khas membahas sifat-sifat Yahudi. Ya salah satunya kepengecutan, ingkar janji, itu segala macam. Nah, kelompok perlawanan seperti Hamas ini udah khatam membahas itu. Sehingga mereka tahu cara bertindak. Maka suatu yang sangat luar biasa sekali dalam diplomasi ini, mereka tidak tersentuh untuk, jadi kan tadinya pihak Israel pengennya Hamas bubar dan meletakkan senjata. Dan dalam perjanjian di Sharm el-Sheikh yang ditandatangani tadi atau kemarin, sama sekali itu tidak ada. Sehingga Hamas tetap selamat dalam hal ini. Nah, lalu kemudian orang-orang munafik ini mencoba untuk menyalahkan dengan cara, tapi apa yang didapatkan dari kehancuran Gaza segala macam? Sebenarnya ya, kehancuran itu
Yang namanya kehancuran itu. Yang ingin menghancurkan siapa sih? Yang menghancurkan kan Israel. Sana kan Israel sana. Tiba-tiba mereka, ini yang salah adalah para pejuang. Coba terjadi pancing Israel, maka Israel tidak akan menghancurkan. Israel itu baik kok. Dan ini bukan kita yang ngomong. Itu yang pernah ngomong begini ini adalah seorang syekh mereka sendiri, yaitu Syekh Rabi' Al-Madkhali dalam sebuah ceramahnya, dan itu ada di YouTube. Sering juga diposting oleh teman-teman. Ceramahnya dia yang mengatakan Israel itu zu akhlaqi, kalau tidak salah kalimatnya begitu. Mereka bangun universitas, mereka begini, dia memang betul. Cuma itu kan namanya penjajah. Di Belanda juga dulu juga bangun sekolah di sini. Namanya penjajah, itu kan itu kepentingan dia. Jadi dia malah lebih menyalahkan ikhwan muslimin daripada ke Israelnya. Memang dia inilah biangnya nih, Syekh Rabi' Al-Madkhali ini. Biang apa namanya? Ibarat kata orang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, dia kan kencingnya berdiri, murid-muridnya tuh kencing berlari dalam menyikapi hal-hal ini. Atau mungkin dianya memang udah kencing berlari juga kali, Syekh Rabi ini. Dialah yang membuatkan pernyataan-pernyataan seperti itu tadi, ya, bahwa mengesankan, mempropagandakan kalau Anda tidak ganggu Israel, mereka juga tidak akan ganggu. Gitu. Ini kan adalah sebuah penyesatan berpikir. Ini adalah sebuah kesesatan, seakan-akan dia tidak mentadaburi sifat-sifat Yahudi yang ada dalam nubuah, baik itu diceritakan dalam Al-Quran maupun nubuah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana ngaku-ngaku salaf tapi tidak mentadaburi isi Al-Quran dan Sunnah? Siapa salafnya? Oh iya, Abdullah bin Ubay bin Salul, itulah salafnya. Jadi hati-hati dengan propaganda Yahudi. Yahudi kan tidak mungkin datang ke kaum muslimin, saya adalah Yahudi, ingin menyampaikan dakwah. Kan gak mungkin gitu. Kan Yahudi kan gak norak. Tapi dia pasti datang dalam bentuk, itulah nanti Dajjal juga datangnya begitu. Memang ada Dajjal bilang, wahai kaum muslimin, perkenalkan, saya Dajjal yang diceritakan dalam Al-Quran. Lihat tulisan nih, kafir nih. Nah, udah lihat belum? Saya ingin membawa kalian ke neraka. Emang ada begitu? Ya, gak mungkin lah. Semua itu pasti dengan kebohongan. Yahudi juga begitu. Tidak mungkin dia datang dalam artian. Dia pasti berusaha untuk mengacaukan pikiran kaum muslimin. Maka itulah mereka punya proyek propaganda. Tidak hanya proyek perang fisik, mereka punya proyek propaganda. Salah satu dari proyek itu yang disebut dengan Hasbara itu. Hasbara itu apa? Ini panjang lagi nih cerita kalau semua diceritakan sekarang ya. Jadi mungkin ini sampai di sini aja dulu ya. Ya, sampai di sini aja dulu. Apa pengantar, penyemangat buat kalian supaya lebih semangat untuk belajar, menggali informasi dan itu tadi mulai dengan pertanyaan-pertanyaan kenapa, bagaimana, ini kok bisa begini. Harus kritis ketika kita mulai menuntut ilmu. Ya, kita harus kritis. Apalagi materi yang berhubungan dengan wawasan seperti ini. Maka memperbanyak bahan-bahan bacaan, referensi, dan lain sebagainya itu. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita ada bisa nih mengumpulkan buku-buku. Ya. Dan harus ada jam khusus buat kalian benar-benar ke perpustakaan dan membaca. Ya, itu harus. Kalau nggak gitu kalian tidak akan dapat ilmu apa-apa. Tidak akan dapat ilmu apa-apa. Mau ngaji di dalam satu hari 20 kali pengajian pun tidak akan dapat ilmu yang maksimal kalau tidak membaca. Karena membaca itu masuk ke relung jiwa. Dengar ceramah, kalian cuma dengar saat itu saja. Berapa persen ceramah sekarang nih atau yang dulu-dulu yang bisa diserap? Kayak yang kemarin, apa yang paling berkesan kemarin? Paling ada satu. Apa yang paling berkesan kemarin? Jangan punya istri yang cantik. Terus apa lagi? jadi kisah berkesannya malah kisah Sarah. Ada memang, tapi nggak banyak. Tapi kalau kita membaca, bacaan itu masuk ke jiwa kita bahkan tanpa kita sadari. Makanya Al-Quran yang turun itu apa? Iqra. Bikin nggak sih bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW disuruh baca padahal dia ummi. Terus apa dong yang dibaca? Inilah. Jadi kalau generasi-generasi Al-Qur'ani itu dia benar-benar mentadabbur.
Dan itu akan kalian dapatkan bila basirahnya sudah diterangkan oleh Allah. Maksudnya dibuat bersinar oleh Allah. Bagaimana cara basirah itu bersinar? Dengan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah lewat salat malamnya, lewat puasa sunnahnya, lewat tilawatul Qur'annya, dan menjauhi maksiat. Itulah basirah akan bersinar. Dah, itu sajalah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dengan materi-materi yang lebih luas lagi. Akhirul kalam kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.